Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membedah kitab yang ditulis oleh Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Athari berkaitan dengan panduan amal sehari semalam. Buku singkat kecil yang perlu kita bahas secara detail untuk menjadi panduan kita insyaallah agar amal-amal kita, ibadah-ibadah kita bernilai di sisi Allah. Karena sungguh tidaklah amal ibadah dinilai kecuali amal ibadah yang baik. Tidaklah amal ibadah menjadi baik kecuali amal ibadah yang ada tuntunannya. Dan tuntunan terbaik adalah Al-Quran Al-Hadis, Al-Quran As-Sunnah. Maka setiap kita beramal ibadah jika berlandaskan dengan tuntunan As-Sunnah, tuntunan Al-Quran Al-Hadis, insyaallah amal itu menjadi amal yang baik. Karena tidaklah Allah menciptakan kita kecuali karena untuk tujuan kita ibadah. Sebelum saya membedah tentang kitab yang ringkas ini, saya akan berikan mukadimah tentang ibadah. Apa itu hakikat ibadah? Bagaimana seharusnya kita ibadah? Dan apa sih tujuan Allah ciptakan manusia? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat ke-78. Surat 16 ayat ke-78. Silahkan akhi. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang telah mengeluarkanmu ke dunia ini melalui rahim ibumu. Perhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang kita bisa lakukan saat kita lahir? La ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan kita pendengaran. Wal absar, Allah berikan kepada kita penglihatan. Wal af'idah, Allah berikan kepada kita hati nurani. Akal fikiran sempurna ada pada diri kita. Untuk apa Allah berikan itu semua kepada kita? Kesempurnaan kepada kita? Satu alasan utamanya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa bukti syukur kita kepada Allah? Surat Az-Zariyat, surat 51 ayat ke-56. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk bersyukur. Bukti syukur kita itu hanyalah satu, ibadah. Surat 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu oleh Allah diciptakan untuk ibadah. Bukan untuk bersenang-senang di dunia, bukan untuk berbuat sesuka hatinya di dunia, tapi dalam rangka abid, menjadi seorang hamba, abdun yang senantiasanya ibadah kepada Allah, tidak kepada siapapun, hanya kepada Allah. Maka seorang yang beribadah sesungguhnya dia sedang bersyukur kepada Allah. Tapi tidaklah akan dinilai ibadah jika yang kita lakukan tidak dengan landasan yang hak. Sebab urusan syariat ibadah itu telah Allah tetapkan, yang tidak boleh kita membuat-buat aturan. Akan dinamakan ibadah jika yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu yang mahdhah atau amal sehari-hari, ada tuntunannya dan mengikuti tuntunan syariat yang hak, itulah yang akan bernilai ibadah. Surat 45, surat Al-Jasiyah ayat ke-18. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu
maka ikutilah dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Kemudian kami jadikan kamu, Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya, berada di atas suatu syariat, di atas suatu aturan, minal amr, dari seluruh urusan ibadah. Urusan-urusan yang kita ingin mencari ridha Allah, urusan ingin kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Fattabi'ha, maka ikutilah aturan itu, ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah kalian mengikuti aturan-aturan hawa nafsu yang mereka tidak mengetahui tentang dalil. Jangan kita berbuat segala sesuatu kecuali telah jelas ada aturannya, ada syariatnya. Di mana syariat kita ibadah? Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran, As-Sunnah. Kalau jelas ada aturannya, ikuti. Jika tidak ada aturannya, jangan mengikuti dengan hawa nafsu. Maka seorang muslim sejati, jika ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah, maka hendaklah setia beramal ibadah berlandaskan syariat. Tidak mungkin kita mengetahui syariat jika kita tidak mau belajar. Maka landasan dari amal itu adalah ilmu. Maka siapa yang mencari agama, siapa yang menjalankan agama, siapa yang beramal ibadah, jika tidak dengan landasan ilmu, berarti belum tentu akan dinilai ibadah. Tapi jika berlandasan ilmu, ilmu yang hak, insya Allah nanti ketika Allah perintai pertanggungjawaban dengan seluruh amal ibadah kita, kita bisa mempertanggungjawabkan karena kita punya landasan ilmu. Surat 17 ayat 36. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu, urusan-urusan amal, urusan ibadah yang kamu mengharapkan ridha Allah, karunia Allah, pahala dari Allah, ampunan dari Allah. Jangan kamu mengikuti segala sesuatu sebelum kamu mengetahui ilmunya. Jangan kamu mengikuti kalau kamu belum tahu ilmunya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati nurani kamu, seluruh yang Allah telah berikan kepada kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh seorang muslim beramal tanpa ilmu. Segala sesuatu amal itu ada landasannya. Sekecil apapun, tidak ada satupun agama di muka bumi yang diridhoi Allah kecuali Islam, dan tidak ada satupun agama di muka bumi yang memiliki aturan lebih detail, paling detail segala-galanya kecuali Islam. Mulai dari mau tidur sampai bangun, kemudian tidur kembali, mau makan, mau minum, mau ke kamar kecil, mau berhubungan, semua diatur. Mungkinkah kita tahu aturannya jika tidak pernah punya ilmu? Mungkinkah kita punya ilmu jika tidak pernah belajar? Berarti segala sesuatu agar bisa bernilai ibadah, mari dengan landasan ilmu. Maka Allah larang di sana, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan jangan kamu mengikuti segala sesuatu amal-amal yang kamu tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang amal itu. Inna sam, karena nanti pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu, akal fikiranmu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kita bisa mempertanggungjawaban, insya Allah semoga amal ibadah kita akan dinilai oleh Allah. Maka apa yang Rasulullah minta setiap pagi, menutup dari doa zikir pagi dan petang? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah. Saya yakin semua umat Islam sudah hafal doa ini. Satu yang diminta Rasul adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tidak mungkin amal dikabulkan kalau tidak dengan ilmu. Tidak mungkin ilmu akan mendapatkan dengan baik kalau tidak dicari. Dan rizki yang didapatkan pun dengan cara yang tayyib, yang halal, yang barakah, sehingga ilmunya bermanfaat, diamalkan dalam ibadah, selaras. Ilmunya baik, hartanya bersih,
amal ibadahnya insya Allah mutaqabbala, dikabulkan. Maka yang dinilai oleh Allah atas seluruh perbuatan umat manusia, yaitu hamba-hamba Allah ketika ibadah, bukan berapa banyak amal ibadah Anda, bukan banyak-banyakan amal ibadah Anda, tetapi yang terbaik. Betul, jumlah banyak terbaik lebih bagus, tapi jumlah banyak tapi nggak mengikuti dalil, yang Allah akan nilai adalah yang terbaik. Surat Al-Mulk, surat 67, ayat 1 dan ayat 2. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Yang paling baik atau yang paling banyak? Amal itu baik atau banyaknya yang dilihat? Tentu kalau banyak dan baik sempurna. Ini banyak-banyakan tapi nggak baik. Inilah penulis ketika menulis buku tentang panduan amal sehari semalam, agar seluruh amal yang kita lakukan dari bangun sampai tidur dan bangun kembali, insya Allah sesuai dengan tuntunan. Sering manusia menyepelekan, Allah itu lagi yang dipelajari, itu lagi yang dipelajari. Apain orang-orang kafir sudah sampai ke bulan, sudah sampai memiliki Mars, kita kok masih di situ aja? Loh, nanti yang ditanya oleh Allah, Anda sudah ke bulan belum? Bukan. Anda berilmu apa enggak ketika ibadah? Karena tidak ada perintah mencapai bulan tuh enggak ada, tapi ditantang oleh Allah, ya ma'syarul jin wal ins an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard la tanfudhuna illa bisultan. Betul, di surat Ar-Rahman ayat 46 Allah tantang kita, wahai sekalian golongan jin dan manusia, silahkan Anda tantang langit dan bumi, silahkan Anda lintasi langit dan bumi. Gak akan mampu Anda melintas langit dan bumi kecuali dengan sultan, kecuali dengan kekuatan, al-ilm dan kekuatan. Siapa yang memberikan kepada kita kekuatan? Allah. Jangan lupa Anda sudah diberi kekuatan. Kekuatan itu kamu nikmati untuk dunia, lalu kamu lupakan sama yang memberi kekuatan. Keliru yang seperti ini. Tujuan kita adalah ibadah. Tidak menjadi hina kalau kita nggak ngerti matematik tapi kita ahli ibadah. Tapi akan menjadi hina ahli apapun ilmunya tapi bodoh dalam urusan ibadah. Inilah yang sering terjadi dengan umat Islam. Bodoh dalam urusan agama tapi hebat dalam urusan dunia. Sungguh orang yang paling bodoh adalah orang yang hebat dalam ilmu dunia tapi nggak ngerti apa-apa ilmu agama. Oleh karena itu kita harus punya ilmu tentang akidah, tentang agama, untuk bekal kita agar kelak menemui Rabbnya dalam keadaan yang terbaik. Dan Allah menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Apa yang Rasul pesankan, wasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Beliau menuturkan kepada Mu'adz, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin maktubah, jangan pernah kamu tinggalkan doa di setiap selesai salat fardu kamu. Antakul, kamu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kemampuan kepadaku agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, agar aku senantiasa mengingat-Mu, agar aku bisa senantiasa memperbaiki amal ibadahku. Tidaklah mungkin amal ibadah kita baik jika tidak dengan landasan ilmu dan dalil yang harus kita pelajari, Al-Quran, As-Sunnah. Maka doa syukur seorang hamba yang Allah contohkan kepada kita ada di dua surat Al-Quran. Yang pertama Allah firmankan di surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Yang kedua Allah firmankan di dalam surat 27, surat An-Naml ayat 19. Doa ini adalah doa syukur. Surat 27 ayat 19, doa syukur Nabi Sulaiman alaihi salam. Surat 46 ayat 15, doa syukur Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kedua-dua doa itu sama persis, hanya berbeda sedikit di ujung.
Mungkin Bapak Ibu sudah hafal, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Rabbi, ya Rabbku, auzi'ni, karuniakan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, segala nikmat-nikmat yang telah engkau karuniakan kepada kami, wa ala walidayna, dan engkau karuniakan kepada kedua orang tua kami, wa an a'mala salihan tardo, dan agar kami mampu beramal soleh, amal soleh yang engkau ridhoi. Apa artinya? Tidak dinilai amal soleh jika tidak diridhoi Allah. Siapa yang akan menilai amal soleh kita? Allah, bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai. Kenapa? Karena Allah yang akan menilai. Kapan seorang akan dinilai oleh Allah? Nanti saat kita dibangkitkan di yaumil mahsyar. Betulkah amal-amal kita sesuai dengan tuntunan Allah yang dicontohkan melalui Rasulullah atau tidak? Allah yang menilai. Semua kembali kepada Allah, bukan kita. Kita di dunia bukan menilai, kita di dunia cuma bisa melihat, paling memperkirakan. Tapi insya Allah jika seluruh amal ibadah kita berlandaskan dalil, nanti Rasulullah akan menjadi syahidan, saksi atas apa yang telah kita perbuat, bahwa ini adalah contoh dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ayat-ayat tadi Bapak Ibu jamaah sekalian, benarlah nyatalah bahwa Muslim harus beribadah sesuai tuntunan. Muslim beribadah dalam segala hal sesuai dengan aturan. Karena segala sesuatu yang dikerjakan seorang Muslim dalam kehidupan ini semua akan bernilai ibadah. Sejak dia bangun sampai tidur, semua bernilai ibadah. Maka Allah perintahkan kepada kita, i'mal, beramallah sebaik-baiknya. Nanti Allah yang akan menyaksikan amalmu, menilai amalmu. Rasul akan menjadi saksi di yaumil akhir. Orang-orang beriman hanya melihat tapi tidak bisa menilai. Allah mutlak yang nanti akan menilai. Surat At-Taubah, surat 9, ayat yang ke-105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepadanya, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang baik dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang akan menilai dengan apa seluruh amal ibadah kita nanti di yaumil akhir adalah Allah. Allah perintah di ayat ini, wa qul i'malu, dan katakanlah, bekerjalah, beramalah, fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat amal-amal kamu, wa rasuluhu wal mu'minun, Rasul pun akan menjadi saksi atas amal kita. Orang-orang beriman melihat apa yang kita kerjakan. Tapi siapa penilai amal kita? Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah yang mengetahui yang gaib, Allah yang mengetahui yang nyata, akan memberitakan kepadamu nanti di yaumil akhir tentang amal-amalmu benar atau tidak. Yang berhak menilai Allah. Walaupun banyak orang mengatakan yang penting niat saya baik. Masa sih nggak boleh? Kan niatnya ikhlas. Masa berbuat baik nggak boleh? Boleh atau tidak bukan menurut kita, menurut Allah. Kalau setiap orang mengatakan yang penting niatnya baik, nanti tiap-tiap orang akan mempunyai sendiri-sendiri. Tiap-tiap pemimpin, tiap-tiap guru akan punya sendiri-sendiri. Tapi kalau semuanya aturannya dari Allah dan Rasul, siapapun gurunya, dimanapun tempatnya, pasti sama. Pasti sama. Dan yang akan menilai sekali lagi siapa? Allah. Lihat surat Al-Hadid, surat 53, surat 57, ayat yang kelima.
miliknya kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah seluruh kekuasaan, kerajaan yang di langit maupun yang di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua urusan-urusan yang kita lakukan di dunia ini ilallah, akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang akan menilai. Anda mengklaim baik, Anda mengklaim ikhlas, Anda mengklaim diri Anda telah melakukan sebaik-baiknya. Jika Allah menilai bukan baik, tidak akan dinilai baik. Dinilai oleh orang Anda jelek, amalnya tidak baik, amalnya enggak sesuai dengan contoh dulu, ternyata Allah menilai ini yang terbaik, insya Allah tetap yang terbaik. Karena yang berhak menilai amal ibadah kita sekali lagi adalah Allah. Maka dalam urusan syariat jangan membuat aturan kecuali kembalikan seluruh aturan-aturan itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga mukadimah dari ayat-ayat tadi dan hadis tadi bisa mengantarkan kita dan meyakini kita bersungguh-sungguh untuk kita bisa memperbaiki amal-amal kita. Saya akan mulai masuk kepada bab pertama setelah mukadimah ini dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di sini dari beberapa hadis. Pertama, penulis mengingatkan kepada kita akan waktu yang tidak boleh dilalaikan. Sering kita mendengar nasihat seseorang, ingat 5 perkara sebelum 5, apa saja itu? Sehat sebelum sakit, terus muda sebelum tua, terus kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pesannya cuma 3. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar pada suatu ketika? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang 2 bahu saya. Pada suatu hari aku dipegang bahunya oleh Rasulullah. Sumbaqal, kemudian Rasulullah bersabda, ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai anak muda, jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang asing, gharib, yang terasing. Jangan terlalu cinta dengan dunia, jangan betah-betah dengan dunia. Anda ini terasing, nanti mudik pulang ke akhirat. Aw abiru sabil, atau jadilah kamu seperti orang yang sedang dalam perjalanan, yang hanya sekedar berlalu. Wa kana Ibnu Umar yaqul. Lalu Ibnu Umar kemudian melanjutkan perkataan yang itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza amsayta fala tantaziri sabah. Apabila telah masuk waktu sore, jangan kamu tunda besok datang waktu subuh. Fa idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila telah masuk waktu subuh, jangan tunda nanti sampai sore. Afan. Terkadang kita kalau untuk berbuat baik apa? Ntar, besok, lusa. Betul begitu? Yuk kita kembali kepada Allah. Ntar kalau udah pensiun, ntar kalau udah betah, kalau sudah enggak betah lagi di dunia, nanti kalau sudah enggak suka ini, kalau enggak suka itu, dan seterusnya. Jangan kita tunda. Masuk waktu subuh, laksanakan. Jangan tunda sore. Waktu sore datang, laksanakan. Jangan tunda besok subuh. Lalu pesan terakhir Rasulullah adalah khudh min sihhatika lisaqamika. Ambillah kesempatan sehatmu untuk bekal sakitmu. Lalu wa khudh, dan ambil kesempatan hayatika limautika, hidupmu untuk matimu. Jadi hanya sehat dan hidup, 2 perkara yang Rasul pesankan. Tapi di sini disebutkan, kalau Bapak yang sudah pegang kitab panduan amal sehari-hari, di halaman ketiga itu disebutkan hadis sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abu Nuaim. Di sini ada 5 yang dipesankan oleh Rasulullah. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Wasihatika
qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Kekayaanmu sebelum miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum sempitmu. Terakhir, wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Apa maknanya Bapak Ibu jamaah sekalian? Kita hidup hanya sementara. Dan Allah ciptakan kita hidup di dunia bukan kita bebas berbuat sesuka hatinya. Allah ciptakan kita bukan tanpa maksud, tapi ada tujuan tadi, agar kita ibadah dan yakin bahwa kita nanti ketemu kepada Allah. Kita buka surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 115. Maka apakah kamu kira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah menyindir kita, Pak. Siapa yang disindir oleh Allah? Orang-orang yang hidup di dunia kok berbuat sesukanya. Seakan-akan Allah ciptakan kita gratis, lalu boleh kita berbuat sesuka-suka hati. Banyak orang mengatakan, hidup kita cuma sekali di dunia, yuk mumpung masih hidup, kita enjoy, kita nikmati, kita nikmati aja. Muda, bahagia, berfoya-foya, tua, kemudian telah merasakan bahagia, lalu mati masuk surga. Dari mana caranya begitu? Mana ada rumus seperti itu? Tapi inilah yang terjadi di kalangan anak muda. Tanpa disadari seakan-akan perbuatannya itu halal, boleh, bebas. Allah katakan di ayat ini, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwa Allah menciptakan kamu itu main-main? Allah ciptakanmu tidak ada tujuan, tidak ada maksud tertentu. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu mengira bahwa kamu semua tidak akan dikembalikan kepada Allah? Bapak Ibu, adakah orang yang tidak kembali kepada Allah? Adakah orang yang tidak akan menemui Allah? Setiap manusia pasti akan menemui Allah. Hanya apakah menemui Allah dalam keadaan Allah ridho, atau menemui Allah dalam keadaan Allah murka? Tergantung kita. Ingin ridho, mari ibadah sebaik-baiknya. Ingin murka, terserah Anda, itu pilihan Anda. Kenapa Allah ingatkan ayat ini? Karena memang kita hidup di dunia hanya sebentar, sesaat. Afan, antum boleh baca lagi di ayat sebelumnya 112 sampai 114. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang begitu. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kamu mudah-mudahan mengetahui, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allahu Akbar, Pak. Kapan dialog ini terjadi? Saat manusia sudah dibangkitkan di yaumil mahsyar, sudah berdiri akan dihisab di yaumil mahsyar, ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qala, Allah berfirman, kam labithtum fil ard adada sinin. Hai manusia, berapa tahunkah lamanya kamu pernah tinggal hidup di dunia? Afwan, ditanya berapa tahun loh. Berapa tahun? Kita hidup di dunia sudah berapa tahun ini, Pak? Ada yang mungkin sudah 60, 70, atau 40, 50. Yang muda-muda jarang. Yang muda-muda masih belum cinta kepada masjid. Ya, betul kan? Biasanya yang sudah mulai cinta itu sudah 40 tahun ke atas, Pak. Yang cc-nya sudah mulai berkurang. Kalau cc-nya masih kenceng, masih kenceng aja di dunia tuh. Allah tanya loh nanti di yaumil akhir, kam labithtum fil ard adada sinin. Berapa tahunkah lamanya kamu wahai manusia pernah tinggal hidup di dunia? Qalu, seluruh manusia menjawab, labithna yawman aw ba'du yawmin. Ya Allah,
kami hidup di dunia, kami pernah tinggal di dunia hanya sehari atau hanya setengah hari. Ditanya tahun, jawabnya hari loh Pak. Ditanya tahun, jawabnya hari. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Qala, Allah menjawab, illa bistum illa qalilan. Sungguh kamu tidak pernah hidup di dunia kecuali qalil, sedikit sekali waktunya, sebentar sekali waktunya. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika kalian tahu hidup kita puluhan tahun, kecil. Maka apakah Allah ciptakan kita main-main di waktu yang sebentar? Kamu jual akhirat yang abadi selama-lamanya untuk waktu yang sesaat? Rugi gak kira-kira Pak? Rugi. Betapa rugi. Allah katakan qalil, sebentar, sedikit. Kira-kira sebentarnya itu berapa Pak? Berapa Pak? Ya? 1 jam. 1 jam betul? Kita lihat surat 10 ayat 45. Surat 10 ayat 45. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Allah tidak gunakan kata-kata yaum, Allah tidak gunakan kata-kata qalil, Allah gunakan kata-kata sa'ah, sesaat. Artinya apa? Sangat sebentar. Allahu Akbar. Tapi kita merasa puluhan tahun loh Pak. Allah ingatkan kita di ayat ini, surat 10, surat Hud, ayat yang ke-45. Surat Yunus, Hud 11. Surat Yunus, surat 10, ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum, dan ingatlah ketika pada hari Allah mengumpulkan mereka semua, yaitu hari dibangkitkan yaumil mahsyar, mau dihisab. Manusia saat yaumil hisab ka'allam yalbathu illa sa'ah, mereka seakan-akan tidak pernah merasa hidup tinggal di dunia illa sa'ah, kecuali hanya sesaat saja. Minan nahar, sesaat dari antara waktu siang. Yata'arafuna bainahum, seperti ketika mereka saling berkenalan sesama mereka. Bapak Ibu pernah kenalan? Berapa lama Anda kenalan? 5 menit? 10 menit? Setengah jam? Berapa lama paling banter orang kenalan? 1 jam lebih, setengah hari, itu kencan namanya. Betul? Udah tidak baik itu. Kenalan, paling kalau toh harus ditraktir, makan bareng 1 jam lebih. Itulah hidup kita di dunia Pak. Loh kok bisa hanya sebentar itu? Saya tunjukkan nanti ayatnya. Kita lihat dulu di ujung ayatnya. Apa yang terjadi jika ada orang menyanyiakan waktu di dunia yang sebentar, menjual waktu akhirat untuk dunia yang sebentar? Sungguh, qad, kata Allah, sungguh khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, rugi orang-orang yang hidupnya di dunia mendustakan perjumpaannya dengan Allah. Wa ma kanu muhtadun, dan orang-orang itu tidak pernah mendapatkan petunjuk. Rugi orang yang di dunia nggak pernah cari petunjuk, akhirnya nggak dapat petunjuk, dan dia mendustakan perjumpaan dengan Allah karena hidup di dunia hanya sesaat. Berapakah perbandingan waktu dunia dengan waktu akhirat? Dalam satu ayat di surat 32 Surat As-Sajdah ayat 5, Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Allahu Akbar. 1 hari yaumil akhir, kadar menurut hitungan kita berapa Pak? Hitung silakan. Berapa 1 hari? Berapa jam? 12 jam. 1 hari 1 malam 24 jam.
Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim berkaitan tentang malaikat yang diberi tugas oleh Allah mengatur urusan dunia. Ada 2 shift. Malaikat bertugas di waktu malam. Nih tadi pas sholat asar masuk, kemudian malaikat yang tadi tugas pagi naik ke arsy Allah. Malaikat yang bertugas di waktu siang nanti subuh masuk, kemudian yang bertugas waktu malam naik. Ada 2 shift malaikat. Maka dikatakan Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan karena pergantian malaikat. Allah katakan di ayat ini, yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaih. Dia Allah mengatur urusan, yaitu turun malaikat-malaikat yang Allah perintahkan dari langit ke bumi mengatur segala urusan, kemudian naik kembali urusan itu fiyum dalam waktu 1 hari 12 jam. Kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Yang lama kadar 1 hari itu menurut perhitunganmu adalah 1000 tahun. Afan, apa artinya? Sebanding 1 hari di yaumil akhir sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Betul kira-kira gitu? 1000 tahun di dunia? Oke, sekarang kalau sekarang kita hidup 1000 tahun di dunia, ada nggak orang yang hidupnya 1000 tahun? Ada Pak, para nabi. Loh, berapa hidupnya? Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 1000 tahun kurang 50 tahun dakwahnya loh. Setelah menjadi nabi loh. Berarti usianya beliau 1000 tahun lebih. Berarti baru berapa lama? 12 jam untuk urusan kadar akhirat. Afan, sekarang umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa usianya? Antara 60 70, paling banter Afan cepek. 100 kan paling kenceng kan? Kalau ada orang umurnya 100 tahun berapa jam? Baru 1,2 jam. Karena kan 12 jam 1 hari. 1,2 70 menit Pak. Yang hidupnya 100 tahun loh. Afan, Bapak berapa Pak? Afan? 62. Afan Pak Pasna? Baru 75. Kira-kira baru sekitar ya 75 50 menit Pak. Bapak sekitar 45 menit. Yang umurnya 50 tahun cuman setengah jam. Yang umurnya 25 tahun 1/4 jam. Yang umurnya 10 tahun 6 menit. Allahu Akbar. Lama apa sebentar? Akankah waktu yang begitu lama di yaumil akhir kita jual untuk yang sesaat? Kira-kira ada nggak orang yang begitu Pak? Ada. Rugi apa tidak? Tuh tadi di surat 10 ayat 45. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang hidup di dunia hanya bersukacita bersenang-senang lalu mendustakan perjumpaan dengan Allah. Nah, ketika kita nanti berjumpa dengan Allah, apa sih modal kita Bapak Ibu? Apa modalnya? Harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita, atau iman dan amal soleh? Nah, kalau begitu apa yang harus kita bekali sekarang ini? Iman dan amal. Apakah dinamakan amal soleh kalau tidak dengan ilmu? Tidak. Tidak akan dinamakan amal soleh. Tidak akan dinilai ibadah kecuali dengan landasan ilmu. Iman, amal soleh, itulah yang akan membuat manusia bahagia, menemui Rabbnya dalam keadaan Allah ridho. Allah ridho. Penulis di halaman ke-7 menyebutkan penggalan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di bagian bawah. Kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsah fa mu'tiquha aw mubiquha. Hadis ini secara utuh diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari. Secara utuh diriwayatkan begini. At-tuhur syatrul iman. Kesucian sebagian dari iman. Sempurnanya iman adalah suci. Maka tidak sempurna iman seseorang kalau tidak bersuci.
Betul. Ada orang sholat bagus kayak apa, kalau nggak bersuci? Tidak. At-tuhur syatrul iman. Kesucian sebagian daripada iman. Sebagian sempurnanya iman adalah at-tuhur. Maka manusia wajib menyucikan diri. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlan au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah alhamdulillah, jika itu kita ucapkan sepenuh hati, ikhlas dengan jiwa raga kita, memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Was-sabru biyaun, sabar adalah sinar, puncak dari segalanya sabar. Wal Qur'an hujjatul lak au alaik. Quran akan menjadi hujjah bagimu. Quran akan membela kamu, akan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Au alaika, atau justru yang akan menuntut kamu jika kamu tidak mempelajari Quran. Di ujung hadisnya Rasul bersabda, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap manusia itu tiap pagi berusaha keluar rumahnya, berbuat segala sesuatu. Faba'i'un nafsah, menjual dirinya. Pak, ada orang menjual diri loh. Kita semua setiap hari keluar rumah menjual diri. Lalu dikatakan ketika telah menjual diri, famu'atikuha au mubiquha, ada yang menyelamatkan diri nanti di yaumil akhirah dengan menjual diri, ada yang membinasakan diri dengan menjual diri. Jika kita jual diri kita kepada Allah, selamat insya Allah. Tapi jika kita jual kepada selain Allah, Anda binasa. Silakan pilihan. Hidup di dunia yang singkat ini hanya satu, untuk kita jual diri kepada Allah, yaitu ibadah. Menjadi seorang abid, menjadi seorang abdun yang tunduk tidak kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka karena kita telah dijual kepada Allah, berarti siapa pemilik kita, Bapak Ibu? Kalau begitu, siapa yang berhak mengatur kita? Urusan ibadah kita siapa yang harus kita turuti? Itulah kalau kita sudah merasa jual diri. Kalau kita nggak merasa jual diri, nanti suka-suka. Yang penting kan, masa sih? Pasti ada aja alasannya. Padahal tidaklah seorang hamba yang beriman kecuali telah digenggam oleh Allah, karena telah dibeli oleh Allah. Maka Rasul apabila bersumpah, apa bunyi sumpah beliau? Walladzi nafsi biyadik, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Artinya apa? Kita itu dalam genggaman Allah karena sudah dibeli oleh Allah. Bapak beli barang dari saya, setelah saya terima uangnya, barang saya berikan kepada bapak, kepada ibu. Menjadi milik siapa barang itu? Di genggaman siapa ketika itu? Berarti siapa yang boleh mengatur barang itu? Bapak dan ibu sebagai pembeli, karena sudah memiliki. Apa hak saya? Gak punya. Maka jika kita merasa beriman, menjual diri kita kepada Allah, wajib tunduk, rela diatur oleh Allah, karena kita tidak punya hak apapun. Itulah orang yang imannya sejati. Surat 11 kita lihat. Surat 9, surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih mendapati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah telah membeli dari diri-diri orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jiwa mereka, harta-harta mereka dibeli oleh Allah, nanti dibayar dengan surga.
Saya buatkan ilustrasi tentang jual beli ini, Pak. Seandainya Bapak pembeli jumlahnya 100 orang, saya penjual 1 orang, rebutan gak kira-kira? Rebutan. Pada saat saya punya barang 1, harga normal 1 juta, ternyata yang mau beli 100 orang, berapa saya naikkan? Suka-suka saya. Siapa yang akan saya terima sebagai pembeli? Orang yang berani bayar paling tinggi. Betul? Itulah kalau manusia jual beli. Kenapa? Yang beli banyak, barang sedikit. Maka si penjual seenaknya. Tapi sekarang barangnya 100, yang beli cuma 10. Bahkan dari 10 mundur tinggal 5, 5 mundur tinggal 1. Gimana barangnya? Tadinya harganya 1 juta, 500 mungkin, balik modal. Kenapa banting harga? Gak ada yang beli. Kalau terlalu mahal, Anda gak mau beli. Berarti ketika manusia jual beli dengan manusia, si pembeli bisa mengatur harga. Apakah mau dinaikkan, apakah mau diturunkan, terserah penjual. Betul? Oke. Orang beriman tadi dijual. Dijual orang beriman? Dijual. Kepada siapa? Jadi Allah pembeli, kita penjual. Pembelinya berapa? 1. Penjualnya berapa? Semua hamba jual diri. Wah, apa enggak bangkrut Allah? Enggak bangkrut, Pak. Semua Allah jual diri. Jika Anda betul-betul mau menjual diri kepada Allah, walaupun Allah Ahad, Tunggal, Esa, Allah bayar lunas. Afwan, bayarannya bukan di dunia, di yaumil akhir. Apa itu? Annalahumul jannah, bayarannya surga. Kapan Pak kita masuk surga? Insya Allah jika Allah kehendaki dan kita usaha masuk surga. Sekarang ini atau mati dulu? Nah itu dia. Kenapa banyak orang gak mau jual diri kepada Allah? Bayarannya nunggu mati. Sebelum mati Anda gak pernah dibayar lunas. Apa yang kita rasakan sekarang dari Allah Pak? DP? Bukan. Tanda jadi? Ya boleh jadi, boleh ya. Lalu apa dong? Suka-suka Allah. Benar? Maaf, surga itu kan 99% Pak. Allah turunkan rahmat berapa? 100%. Allah simpan 99% untuk siapa? Bayaran penghuni surga. Yang 1% kemana? Diturunkan di dunia bukan untuk 1 orang, seluruh penduduk di muka bumi, termasuk binatang-binatang dan seluruh makhluk hidup. Jadi 1% dibagi seluruh dunia, kita dapat berapa? 0,00000 miliar. Kecil apa sangat kecil? Sudah seperti ini nikmatnya Pak. Allahu Akbar. Ada yang dikasih triliunan, ada yang dikasih miliaran, ada yang cuma dikasih puluhan juta, ratusan juta, ada yang cuma dikasih puluhan ribu sebulan. Biar urusan Allah. Kenapa? Suka-suka Allah. Jadi apa tuh namanya? Tanda jadi atau bukan? Nggak tahu namanya apa. DP paling minimum 10% Pak. Tanda jadi, yang masa tanda jadi 0,0001 miliar persen. Anda beli mobil 100 juta, minimal tanda jadinya 500 ribu, tanda jadi 10 ribu, dikemplang kita. Itulah tanda jadi dari Allah sangat kecil. Yang kalau Allah sudah ngasih, kadang diambil lagi enggak? Diambil lagi, suka-suka Allah. Allahu Akbar. Dikasih 100 juta, boleh jadi diambilnya 200. Tapi bagi orang yang beriman, sadar dirinya telah dibeli oleh Allah, walaupun tidak diberi oleh Allah banyak menurut keinginan kita, yakin dibayar lunas nanti di yaumil akhir. Maka orang beriman yakin gak dengan janji Allah? Lihat ayat tadi, surat 9, 111. Innallaha ashtara minal mu'minin, sungguh Allah telah membeli pada diri-diri orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, jiwa mereka, harta mereka yang Allah akan bayar dengan surga. Maka orang yang mau menjual diri kepada Allah harus rela diatur oleh Allah.
sudah milik Allah, di genggaman Allah. Maka orang beriman sejati disuruh perang gimana? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun wa yuqtalun. Risiko perang itu cuma dua, dia yang membunuh atau terbunuh. Cuman itu Pak. Kita disuruh perang gak sekarang? Perangnya cuma mengendalikan hawa nafsu. Perang melangkahkan kaki ke masjid, sholat jamaah bagi laki-laki. Perang sodakoh, perang infak, perang zakat, ghazul fikri. Gak perang lawat musuh. Wah, kayak kita suruh perang lawan musuh kayaknya ngumpet semua Pak. Alasannya aduh lagi sakit gigi, macam-macam. Istri saya mau melahirkan, anak saya mau sekolah, macam-macam alasan. Bagaimana dengan sahabat? Sami'na wa ata'na. Walaupun pulang tinggal nama Pak. Kenapa? Dia telah yakin dijual oleh Allah. Dia merasa aku milik Allah. Maka diatur oleh Allah. Kira-kira apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Kalau zaman sekarang umat Islam diatur Allah, jawabannya gimana? Sami'na wa pikir-pikir dulu dah. Kalau enak bolehlah. Kalau gak enak, dari sononya begitu sih. Nih manusia Pak, ya Allah ya Rabbi subhanallah, dengan enak mengatakan begitu. Lalu cita-citanya apa? Pengen masuk surga. Lalu pengen dapat syafaat dari Rasul. Kok enak Anda pengen masuk surga dan dapat syafaat, ngatur sendiri? Dibeli oleh Allah, berarti Anda jual dong kepada Allah. Maka kalau kita betul-betul menjual diri kepada Allah, apa yang Allah akan lakukan? Wa'dan alaihi haq. Janji Allah yang pasti benar, Allah akan berikan surga nanti di yaumil akhir. Fit Taurat wal Injil wal Quran. Bahkan ini Allah telah janjikan di dalam kitab Taurat, Allah janjikan di dalam kitab Injil, dan Allah telah janjikan pula di dalam Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain Allah? Tidak akan ada yang bisa menepati janji kecuali Allah. Di ujung ayatnya Allah tutup, wa fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang berjual beli, yaitu jual beli dengan Allah itu. Dan orang-orang yang berjual dengan beli dengan Allah, wa dzalika huwal fauzul adzim. Bagi mereka adalah kemenangan yang besar. Semoga kita mampu meraih kemenangan yang besar. Inilah beberapa mukadimah yang penulis katakan dan saya tambahkan dari beberapa ayat Al-Qur'an. Sekarang kita masuk pada bab 1. Halaman ke-11, yang sudah punya bukunya lihat di halaman 11, bab tentang an-niyah, niat yang ikhlas. Bab tentang niat yang ikhlas. Penulis menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dari Umar bin Khattab. Hadis ini tidak diriwayatkan secara lengkap, hanya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya sampaikan hadis secara lengkapnya. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Abu Hafsin, mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perbuatan manusia itu mendapatkan nilai di sisi Allah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu alallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan nilai sesuai dengan niatnya, yaitu niat karena Allah dan Rasulnya. Jadi tiap orang berniat, jika niatnya hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan nilai di sisi Allah. Loh, bukankah niat itu beda dengan hijrah? An-niyat wal al-hijrah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah kependudukan sesudah terjadi penaklukan kemenangan kota Mekah. Ba'dal fath, sesudah kemenangan kota Mekah. Walakin jihadun wan niyah. Akan tetapi hijrahnya seorang hamba adalah dalam rangka berjihad dan niat lillah, karena Allah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu
ilallahi ma rasul. Siapa yang niatnya betul-betul hijrah karena Allah dan Rasul, maka dia mendapatkan hijrah sesuai dengan niatkan, yaitu karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berniat hijrah karena ingin meraih dunia atau karena ingin mendapatkan urusan dunianya, awi mra'atin yang kihuha, atau berniat hijrah semata-mata ingin mendapatkan calon pasangan yang akan dinikahnya, fahijratuhu ala ma hajara ilaihi, dia mendapatkan nilai hijrah sesuai dengan apa yang diniatkan atas hijrahnya. Jadi karena dunia, dapat dunia, belum tentu dapat dari Allah. Ingin nikah, dapat pasangan, belum tentu dapat ridha Allah. Maka di dalam seluruh amal ibadah kita, niatkan karena siapa? Siapa yang beramal ibadah niatnya karena dunia, Allah berikan dunia, Allah gak akan berikan apa-apa akhiratnya. Niat Pak, begitu berat, begitu dalam, niat dalam hati yang kita ikhlaskan lillah. Silakan kita buka surat Hud, surat 11 ayat 15 dan ayat 16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillah. Berarti salah niat. Ibadah bukan lillah, mulut mengatakan lillah, tapi hati mengatakan lidunya. Bukankah yang akan dinilai oleh Allah adalah hati? An-niyatu asyaddu minal qatl. Niat itu adalah kesungguhan di dalam hati. Apa yang tercetus di dalam hati, maka yang akan dinilai oleh Allah apa? Hati. Apa niatnya? Bukan lisan yang kamu ucapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Dalam riwayat lain dengan kalimat Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum. Sungguh Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat tubuhmu, ucapanmu apa, bagaimana keadaan rupa, tubuh dan semua amwal, harta kekayaanmu. Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah hanya melihat hatimu, niat dalam hatimu itu apa, dan amal-amalmu yang kamu lakukan berlandaskan niat dalam hatimu. Wallahu alimu bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Hati kita yang meniatkan. Jika kita niatnya karena Allah, pasti dapat. Jika tidak, walaupun lillah di lisan, tapi ternyata tujuan utamanya dunia, afan. Contoh sederhana Pak, ada orang sholat duha. Rata-rata kebanyakan umat Islam di kita, kalau sholat duha apa tujuannya? Dia rizkinya apa? Sebulan full sholat duha. Qadarullah kekayaan melimpah ruah, masih sholat lagi enggak? Ketika enggak sholat ditanya gimana? Alhamdulillah udah dapat rizkinya. Berarti Anda sholat duha untuk apa? Ada seseorang rajin sholat tahajud, sholat sunnah, semua dikerjakan, saum Senin Kemis. Rupanya karena anaknya mau menghadapi UAN. 3 bulan full sholat puasa gak ditinggal. Begitu setelah selesai UAN, lulus nilainya bagus. Loh kok gak sholat lagi? Alhamdulillah anak saya udah lulus, bagus lagi nilainya. Jadi dia sholat niatnya apa ini? Saum niatnya apa ini? Siapa yang bisa menilai itu? Cuman Allah. Kita gak boleh menilai dia. Tapi kita boleh mengingatkan, loh berarti Anda tujuannya dunia dong. Oh enggak, gue tujuannya akhirat kok. Tapi kenapa? Ya tapi kan udah lulus sih, gimana habisnya? Nah inilah manusia memutarbalikkan di dalam lisan. Allah gak lihat itu. Nih, niat dalam hati. Maka di ayat tadi surat Hud, surat 11 ayat ke-15 dan 16 Allah katakan,
man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kesenangan dunia dengan perhiasannya, kenikmatannya, keindahannya, kami segerakan kehidupan dunia itu baginya, dan kami akan berikan kepadanya usaha di dunianya itu, dan tidak akan dirugikan sedikit pun, disempurnakan dunia. Nih tujuan kamu dunia. Apa yang terjadi Pak nanti di yaumil akhir? Ayat 16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang bagi mereka tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka. Allahu akbar. Beramal di dunia kok malah dapatnya karena salah niat. Dia mencari dunia, tujuan utamanya dunia. Dan afan, yang berhak menilai Allah. Kita gak boleh menilai. Lu tujuannya dunia, neraka lu, gak boleh. Koreksi diri kita ayat ini. Bukan untuk menilai orang, tapi nilai diri kita. Kenapa Allah tidak nilai amal-amal ibadahnya itu? Satu alasannya dikatakan, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dilenyapkan seluruh amal-amal yang pernah dilakukannya di dunia dan seluruh hasilnya di dunia karena salah niat, bukan lillah tapi lid dunya. Maaf, mulut bisa ngomong lillah, tapi di sini loh yang Allah akan nilai hati. Maka murnikan niat kita semata-mata karena Allah, sebagaimana Allah telah perintahkan kita ketika Allah ciptakan kita ibadah kepada Allah dengan hanifan, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan tunduk, jangan dicampuri dengan keinginan dunia. Saya buatkan sebuah ilustrasi Pak. Ketika kita ibadah kepada Allah, bahwa tujuannya adalah lillah, jangan dicampuri dengan dunia. Afan, Bapak Ibu pernah lihat orang main game enggak? Apakah lagi di laptop, apakah sedang pegang gadget, apakah pegang tablet atau apapun. Silakan perhatikan orang main game. Tangannya, jari jemarinya kemana? Game. Tujuan mata perhatiannya kemana? Game. Otak, hati, pendengaran, penglihatan, game. Betul ini? Ada gamer di sini? Oke. Pada saat anak bapak, anak ibu sedang main game, dipanggil, nah, katakanlah suruh makan, suruh mandi, suruh sholat, suruh belajar dan yang lain. Kira-kira dengar atau tidak? Nyaut atau tidak? Enggak nyaut. Sebetulnya dengar apa enggak? Dengar Pak, siapa bilang enggak dengar? Tapi pendengaran itu ketika dipanggil orang tua kalah oleh game. Karena konsentrasinya ke sana. Betul apa Anda ini? Kenyataan seperti itu? Afan, Adik kenapa Dek dari tadi dilihat oleh ayah-ayah, oleh Abi? Kena gitu ya Dek ya? Gitu ya Pak ya? Subhan, tengok-tengok dari tadi. Ini Afan, Bapak bukan lagi ngomongin Adik loh, bukan. Ini ilustrasi. Nanti Bapak tunjukkan ayatnya. Ilustrasi. Kata bapaknya, iya benar nih, awas suka. Jangan begitu. Mari kita sama. Ilustrasi Afan. Allah tuntut kita seperti itu ketika kita ibadah, supaya dinilai untuk akhirat, bukan untuk dunia. Seperti itulah hendaknya ketika kita ibadah kepada Allah. Apakah ketika kita sholat, ketika kita ta'lim, ketika baca Quran, ketika apapun bentuk ibadahnya, jangan diniatkan kepada yang lain kecuali karena Allah, fokus kepada Allah. Walaupun kehusuan kita kadang ngalor, kadang gitu, kadang bubar, tapi kembalikan, ini sedang menghadap Allah. Jangan sampai ibadah kita karena Allah tapi terbuyar dengan yang lain. Anehnya main game konsentrasi full walaupun 2 jam. Silakan bapak-bapak yang suka main bola di game. Wih asiknya, 1 game 2 game gak ketang. Terus apalagi kalau menang, lawan lagi. Hayya ala sholat, pura-pura gak dengar atau memang gak dengar. Seperti itulah kira-kira. Harusnya begitulah ketika kita ibadah kepada Allah. Dan itulah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Silakan kita buka surat Ar-Rum, surat 30 ayat yang ke-30.
maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Coba Pak. Allahu Akbar. Yang baca doanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku, matiku lillah. Gitu kan? Tapi maaf, ininya kemana? Matanya kemana? Hatinya kemana? Kata Allah, Anda pendusta ya. Lillah katanya karena Allah. Mana? Wong ini pikirannya bisnis kok. Penglihatannya gak tahu kemana. Ini hatinya condong kemana. Padahal saat itu sedang menghadap siapa kita? Lihat ayat ini. Fa'aqim wajhak lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah, tegakkanlah wajahmu ketika ibadah kepada Allah, menjalankan agama Allah dengan hanif, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa paksaan, karena kita sudah diberi oleh Allah. Kalau itu kita lakukan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah, itulah ketetapan Allah yang Allah telah tetapkan atas penciptaan manusia ketika Allah ciptakan manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan. Allah tetapkan manusia diciptakan, ibadah hanya kepada Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang tegak, itulah agama yang lurus, itulah agama yang hak. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia enggak tahu. Yang udah sholat udah, kok cepet amat? Gua udah hafal. Udah baca Quran udah, berapa lembar? 1 lembar. Kok cepet banget? Ya yang penting kan baca. Inilah manusia. Dia mengerjakan tapi tidak pernah ada dalam hatinya, tidak ada dalam pikirannya. Sehingga yang penting, kenapa seperti itu? Beribadah tidak dengan landasan ilmu. Niat kali lagi di dalam hati, sepenuh hatinya, niatkan dengan ikhlas, semampu kita. Walaupun tidak akan ada manusia yang bisa sempurna full selama ibadah. Silakan Pak, tolong tunjuk tangan yang kalau sholat dari takbir sampai salam full kepada Allah. Ayo silakan, berani tunjuk tangan. 50% mungkin udah bagus ya Pak ya. Ya termasuk yang bicara di depan ini nih. Betul, tapi kita terus, mari terus. Karena kita nggak mungkin mampu. Tapi kalau kita punya ilmunya, insya Allah mencoba memahami bacaan, gerakan dengan tartil. Dan setiap apapun ketika kita ibadah, niatkan karena Allah. Walaupun agak berpaling, kembalikan kepada Allah. Berpaling, kembalikan kepada Allah. Jangan sampai dikalahkan oleh asyaiton, la'anatullah, musuh utama manusia. Kita lanjutkan. Di halaman 11 penulis menyebutkan sebuah hadis dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini disebutkan oleh Az-Zahabi yaitu rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Betapa banyak amal-amal yang dianggap kecil tapi besar semata-mata karena apa? Niat. Juga sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amal-amal yang besar tapi menjadi kecil, nggak ada nilainya, juga semata-mata karena niat. Saya buatkan contoh. Afan, ini nggak ngomongin politik Bapak Ibu. Saya buatkan contoh. Ada seseorang, katakanlah cuman driver Gojek, penghasilannya sehari paling banter 100 ribu, tapi setiap dia Jumat bisa masuk 10 ribu. Bagi dia 10 ribu gede apa enggak? Subhanallah. Bismillah. Ditutupin bukan karena malu 10 ribu, bukan, supaya ikhlas dah. 10 ribu. Kecil amal ini, Allah akan lipat gandakan 10 sampai 700, bahkan lebih. Adha'afan katsira, dilipat gandakan, lipat ganda yang banyak. Ada orang pengen terpilih jadi anggota, enggak tanggung-tanggung Pak, 1 miliar. Nih saya ikhlas, tapi kasih tahu nomor ini.
Saya pelan-pelan ngomongnya, Pak. Kasih tahu ya, Lilo nomor ini, nama ini, jangan lupa ya. Maaf, 1 miliarnya gede apa enggak itu? Ada nilainya di sisi Allah? Kecil karena niat. Niat. Mulut bisa mengatakan ikhlas, tapi ingat niat itu di dalam hati. Betapa banyak amal-amal yang kecil menjadi besar nilainya karena niat yang ikhlas karena Allah. Betapa banyak amal-amal yang besar karena niatnya kecil nilainya di sisi Allah, bahkan tidak ada apa-apa. Dan niat yang merusak niat adalah ar-riya. Itulah penyakit yang paling ditakuti Rasul. Yang merubah niat dari baik menjadi tidak baik itu apa? Ar-riya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari Mahmud bin Labid. Rasul mengatakan, inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik-syirik yang kecil. Asyirkul asghar. Ma huwa ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Ar-riya, beramal tapi niatnya bukan karena Allah. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari hal demikian. Di halaman ke-13 penulis menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang beramal ibadah, tujuan amal ibadahnya lillah dan hanya untuk urusan akhiratnya, Allah akan jadikan baginya dada yang di dalam hatinya kaya. Apa itu yang dimaksud kaya? Laisal ghina ghinal mal. Kaya bukanlah kaya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi yang disebut kaya adalah kaya jiwa. Hati, dada yang lapang. Siapa yang tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, beramal untuk akhirat, Allah akan lapangkan hatinya, Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah akan memudahkan segala urusannya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia menghina diri. Bukan dia menghina kepada dunia, tapi dunia mendatanginya dan dunia dalam keadaan tunduk dan hina di hadapannya. Dia enggak terpengaruh dengan dunia, tapi dia yang mengendalikan dunia. Sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Barang siapa yang menjadikan cita-cita kehidupannya adalah dunia, Allah akan jadikan pandangan dari kedua matanya terlintas kefakiran. Kemiskinan terpampang di hadapan kedua matanya. Wa farraqa alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Bahkan Allah akan menjadikan seluruh urusan dunia berantakan. Urusan ibadahnya ngawur, dan tidak akan mendapatkan sesuatu dari Allah kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Gak mungkin lebih. Apa artinya? Orang yang tujuannya akhirat, insya Allah lapang. Walaupun banyak, walaupun sedang, walaupun sedikit, tetap lapang baginya. Tapi orang yang tujuannya untuk dunia, dikasih banyak kaya apapun, sempit. Dunia bukan mengabdi kepadanya, bahkan dia menjadi abdid dunia, hamba dunia. Maka Rasulullah katakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa wan taqash. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba qatifah, yaitu kain-kain orang-orang yang cinta dengan kain yang bagus-bagus. Celaka dan tersungkur. Idza yu'ta radiya wa idza lam yu'ta lam yarda. Jika dia diberi, dia ridho, dia senang. Jika tidak diberi,
dia tidak ridho. Seperti yang Allah gambarkan di dalam surat 89, surat Al-Fajr ayat 15 dan ayat yang ke-16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia ketika Rabbnya memberikan kenikmatan kepadanya, kesuksesan kepadanya, harta kekayaan, diberi kenikmatan, mereka mengatakan, Rabbku memuliakanku, aku sedang dimuliakan Allah gara-gara harta melimpah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan adapun ketika manusia diuji oleh Allah dengan disempitkan rizkinya, ditakdirkan dapatnya enggak banyak yang biasanya banyak, fayaqul, manusia mengatakan, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku. Seakan-akan mulia itu harta. Demi Allah bukan. Harta tidak menjadikan seseorang mulia, karena mulianya seorang hamba adalah karena iman. Mulianya seorang hamba adalah karena takwa. Maka bukan harta kita yang menyebabkan mulia, tapi kedekatan kita kepada Allah. Lihat surat As-Saba, surat 34 ayat 36. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Afan, Bapak Ibu, ada nggak di antara yang hadir yang pengen rizkinya sempit? Semua pengen lapang, tapi siapa yang mengatur rizki? Ingat, kemuliaan seorang hamba bukan dengan lapangnya rizki. Maka di ayat ini Allah tegaskan, Qul, katakan, Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Rabbku yang melapangkan rizki siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah yang menyempitkan rizki siapa yang Allah kehendaki. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Tapi banyak manusia enggak sadar, enggak tahu, seakan-akan hidup di dunia itu akan bahagia sukses sampai akhirat kalau duitnya melimpah ruah. Bukan. Maka tegas di ayat 37 Allah jawab, silakan. Dan bukanlah harta atau anak-anakku yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka akan sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ayat ini jelas sekali Bapak Ibu. Mulianya seorang hamba bukan karena kedudukan dunia, rizki yang melimpah ruah di dunia, bukan. Tapi karena iman dan amal saleh. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukan karena harta-hartamu, bukan karena anak-anakmu, keluargamu yang bisa mendekatkan dirimu kepada kami dengan kedekatan zulfa, yang paling dekat, yang sedekat-dekatnya. Manusia pengen dekat dengan manusia dengan fulus gampang. Silakan antum mau dekati seseorang, punya duit gampang enggak? Kalau enggak punya duit, susahnya. Segala urusan di dunia itu beres dengan apa? Wong salah aja bisa bebas kok. Bisa jalan-jalan di penjara kok keluar. Kenapa? Karena punya duit. Tapi di sisi Allah, sekali-kali bukan hartamu, bukan anakmu, billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa menyebabkan kamu mendekatkan diri kepada kami, yaitu kepada Allah, dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Illa, dikecualikan, kecuali man amana wa amila salihan, yang dekat dengan Allah nanti, yang Allah akan dekatkan mereka itu dengan Rabbnya sebagai hamba yang hak, yang mau beriman, yang mau beramal faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu. Mereka itulah orang-orang yang nanti di yaumil akhir diberikan balasan yang berlipat ganda disebabkan karena amal-amalnya. Wahum fil hurufati aminu, dan kelak mereka Allah tempatkan di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga.
aminun, aman, tentram, sejahtera, damai selamanya. Silakan Bapak Ibu pikirkan mana yang kita mau niatkan. Ini kita baru bahas pertama tentang bab an-niyah. Saya rasa cukup, insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan di bab berikutnya. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Kita berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Silakan. Silakan. Bagaimana supaya kita bisa menjaga niat dari saat awal mulainya kita melakukan satu amalan sampai dengan tengah dan ujung akhir. Karena setan senantiasa membisikkan dalam keadaan manusia untuk menggoda kita supaya niatnya berubah, tidak lagi hanya semata pada Allah. Memang menjaga niat itu dari awal ketika hendak berbuat, di tengah-tengah ketika sedang berbuat, sesudahnya pasca berbuat. Terkadang niatnya sudah ikhlas, tapi di tengah-tengah melenceng. Kadang-kadang awal sudah ikhlas, melaksanakan ikhlas, sesudahnya melenceng. Kadang-kadang awalnya nggak ikhlas, tapi pada saat melaksanakan dia bisa ikhlas, tapi sesudahnya melenceng lagi. Betul apa enggak ini? Nah, supaya bisa terjaga seperti itu bagaimana? Merasa diawasi Allah. Takutlah kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, ini insya Allah terjaga. Hati kita terjaga. Karena yang menjaga hati kita itu siapa? Maka sebelum itu kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Lalu doa di surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus minta kepada Allah agar hati kita betul-betul saat sedang berpaling kembalikan, saat berpaling kembalikan. Dan sekali lagi mulai dari yang paling kecil. Bismillah, saya membantu, saya berbuat bukan karena apapun, liwajillah, hanya karena wajah Allah. Tapi memang untuk kelas seperti itu Pak, tingkatan kita sangat berat. Tapi karena Allah telah perintahkan, ya wajib kita pelihara. Maka untuk merubah apa yang tadinya telah ikhlas, kemudian dikotori hawa nafsu setan, membersihkannya dengan apa? Istighfar. Perbanyak istighfar. Dan doa supaya kesalahan kita yang tadinya ikhlas kemudian dikotori dengan tidak ikhlas. Apa? Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami salah apabila kami berbuat akhtana, kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja. Jika innasina kami berbuat kesalahan-kesalahan kecil-kecil yang kadang gak mampu kita pelihara. Minta kepada Allah keteguhan. Apalagi kalau kita hafal doa ini Pak. Rasul, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Abdullah bin Abbas bermalam di rumah bibinya, yaitu Maimunah, istri Rasulullah, yang beliau nikah setelah selesai haji wada. Dan beliau nikah di Mina. Suatu ketika Abdullah bin Abbas bermalam di rumah bibinya, yaitu istri Rasulullah, Maimunah. Tengah malam Rasul bangun, kemudian beliau berwudu, bersiwak, berwudu dengan ringkas, lalu sholat malam. Abdullah bin Abbas sama berwudu, ikut sholat malam. Beliau sholat di samping kiri beliau Rasulullah. Ditarik oleh Rasul dari belakang, lalu didudukkan di sebelah kanan. Dalil bahwa jika makmum sendiri sejajar, ikut sholat malam dengan Rasulullah. Setelah selesai sholat malam, Rasulullah berbaring. Setelah Rasulullah SAW berbaring, beliau mendengar azan dikumandangkan oleh Bilal. Masuk waktu subuh. Pada saat itu beliau membaca doa. Atau dalam riwayat lain, beliau melaksanakan qobliyah subuh di rumahnya, lalu berjalan menuju masjid. Sebelum berjalan menuju ke masjid, beliau membaca doa.
Jadi boleh ketika mau menuju ke masjid, boleh ketika di rumah. Doanya adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Ya Allah, jadikan cahaya iman di dalam hatiku. Ya Allah, jadikan cahaya iman di penglihatanku. Ya Allah, berikan cahaya iman di pendengaranku. Wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura. Ya Allah, berikan cahaya iman di sebelah kananku, cahaya iman di sebelah kiriku, cahaya iman di atasku, cahaya iman di bawahku. Wa an amami nura wa khalfi nura, dan cahaya iman dari depanku dan cahaya iman dari belakangku. Wa azim li nura, besarkan cahaya iman itu untukku. Pak, kalau orang hatinya sudah dibuka dengan cahaya iman dari Allah, kira-kira gimana Pak? Lapang. Itu yang Allah janjikan. Silakan lihat surat 39 ayat 22. Berarti yang kita harus betul-betul perhatikan niat dalam hati Pak. Surat 39 ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya berbatu? Maka celaka mereka yang hatinya telah berbatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah. Allah gambarkan pada ayat ini, afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah sama orang yang hatinya telah dibuka oleh Allah, diberikan cahaya iman di dalam hatinya oleh Allah, dan dia dilapangkan dadanya untuk menjalankan Islam, menerima Islam dengan selapang-lapangnya, ikhlas sepenuh hatinya, sama dengan orang yang hatinya mati, sama orang yang hatinya keras seperti batu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka sungguh celaka orang-orang yang hatinya telah keras seperti batu dari mengingat Allah. Sudah mati enggak mau ingat Allah lagi. Hatinya sudah enggak ikhlas, tapi enggak sadar loh Pak. Orang itu adalah orang yang dalam kesesatan yang nyata. Berarti ada upaya doa. Ingat, siapa yang menggenggam hati kita? Hati manusia bagaikan dalam jemari Allah satu saja, dan Allah mampu membolak-balikan. Maka tadi doanya Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Supaya hati kita tetap dipalingkan ke dalam ketaatan. Walaupun tadinya sempat gak ikhlas, tapi kembalikan dengan istighfar, kembalikan istighfar. Terus kita jaga, semoga terjaga. Amin insyaallah. Pertanyaan berikutnya, pertama, apa indikator bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho terhadap kita? Apa kira-kira? Coba lihat surat 6 ayat 125. Surat 6 ayat 125. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Indikasi ini bukan untuk menilai diri Pak. Alhamdulillah kalau gitu kayaknya gue udah diridhoi Allah nih, habis gue ringan sih jalanin Islam. Enggak. Tapi ini adalah untuk kita bercermin, mawas diri, koreksi diri, dan sama sekali tidak boleh untuk menilai orang. Wah lu gak dapat petunjuk, lu buktinya susah, jangan. Lihat ayat ini, may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki seorang hamba mendapat petunjuk, karena hamba itu nyari petunjuk. Gak mungkin dapat petunjuk kalau gak pernah nyari. Yang dapat petunjuk yasrah sadrah, Allah lapangkan hatinya, Allah bukakan dadanya lil Islam, untuk Islam. Artinya apa Pak? Orang indikasinya dapat ridho Allah itu kalau disuruh menjalankan aturan Allah ringan kayak kapas.
Itu salah satu ciri indikasi. Tapi bukan untuk kebanggaan kita loh. Oh alhamdulillah berarti saya sudah dapat. Habis saya ringan kok. Saya mau ngaji ringan. Itu nanti sombong jadinya kan. Ini untuk mengoreksi diri, bukan menilai, mengoreksi diri. Yasrah sadrahul Islam. Nanti mudah disuruh apapun, bismillah sami'na wa ata'na. Tapi sebaliknya, kalau nggak diridhoi Allah, wa may yurid ayyudillahu, Allah menghendaki sesat, nggak diberi petunjuk karena dia nggak pernah nyari petunjuk. Yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya sempit, harajan, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan seperti orang yang sedang berjalan mendaki ke atas. Silakan Pak berpikir, ada orang bisa jalan ke atas langit? Itulah orang yang hatinya mati. Disuruh ibadah, disuruh ikhlas, waduh susahnya, tapi tetap merasa dirinya orang itulah Allah telah tutup hatinya. Kadzalika yas'alullahu ribsa, demikianlah Allah timpakan kepada mereka siksa nanti di yaumil akhir. Atas apa? Alal ladzina la yu'minun, atas orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi indikasinya bukan untuk membanggakan diri, tapi Allah sebutkan dalam ayat-ayat dan banyak ciri-ciri orang yang beriman, yang selalu memaafkan, yang selalu lembut, yang kata-katanya benar, tapi intinya ringan dalam menjalankan aturan Islam, rela diatur dengan ringan oleh Allah. Itulah salah satu indikasi Allah telah ridho. Apa kesempitan rezeki kita di dunia diakibatkan akan dosa-dosa kita? Pak, Bu, orang kafir dosanya banyak enggak? Loh kok rizkinya lapang? Apakah identik rizki itu dengan dosa? Enggak ada. Loh tadi ayatnya gimana? Surah 34 ayat 36. Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah sempitkan rizki kepada siapa yang kehendaki. Jadi urusan rizki kita itu enggak ada kaitannya dengan dosa. Adapun ketika kita berbuat dosa, kok qadarullah rezeki kita sempit, mari kita taubat. Jangan, wah saya rezekinya sempit gara-gara dosa nih. Ntar ada orang ngomong, wah gua gak punya dosa, rezekinya lapang sih. Jangan bedakan antara perbuatan dosa dengan rizki. Rizki cari dengan cara yang halal. Walaupun Anda tidak berbuat dosa, tapi kok dapatnya sempit, yang penting halalan thayyiban, barokah. Gak usah minta yang kaya banyak, gak perlu. Kalau toh minta ya silakan, yang penting kuat. Cari Bapak Ibu di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya minta kaya. Tolong cari satu hadis saja, gak ketemu. Apa doanya Rasulullah? Tersebut dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Doa Rasulullah, Allahumma ja'al rizqan ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki yang engkau karuniakan kepada keluarga Muhammad menguatkan tubuh, menguatkan akidah, menguatkan ibadah. Yang penting kuat Pak, bukan banyaknya. Dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim dari Abdullah, doanya Rasul, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Paling buncit minta kecukupan. Pertama diminta apa? As'alukal huda, minta petunjuk. Wat tuqa, minta ketakwaan. Wal afafa, minta keselamatan. Wal ghina, minta hidup yang cukup. Bahkan maaf Bapak Ibu, mau gak ngapalin doa ini? Tapi tolong kalau ngapalin jangan dipraktekin Pak. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Doanya Rasul, Allahumma ja'alni miskinan waj'alni ma'al miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang miskin dan tempatkan aku bersama orang-orang Silakan Pak, apalin Pak. Ada nggak mau yang membuktikan nanti doa ini habis sholat asar sampai sholat maghrib? Ya Allah, jadikan aku. Waduh, nggak bakal mau Pak. Lah wong kalau habis sholat duha, ya Allah yang masih jauh dekatkan, yang di atas turunkan, yang di langit kebumikan, begitu kan? Yang masih kotor bersihkan, yang haram halalkan. Allah kok dipaksa. Ya Allah, itu hadisnya ilegal, nggak ada sumbernya itu, nggak tahu dari mana asalnya itu. Hanya orang Indonesia kayaknya yang punya hadis seperti itu. Ya nggak ada contoh dari Rasul kok.
Coba, apa doa Rasulullah setelah sholat duha? Apa Pak? Afan? Yuk, Ibu, apa? Ibu yang biasa sholat duha, apa doanya Rasul setelah sholat duha? Gak ada yang tahu. Allahumma, ya. Apa Afan? Agak keras? Subhanallah. Tuh ciri orang yang sholat duha insyaallah. Afan. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Terus watub alaik, dan terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau maha penerima tobat, engkau maha penyayang. Maka Rasul menamakan sholat duha itu sholatul awwabin, sholatnya orang yang banyak tobat, bukan sholatnya orang yang minta rizki. Sudahlah, rizki banyak sedikit bukan semata-mata karena dosa, tapi rizki yang mengatur adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Mohon nasihat Ustadz bagaimana menasihati adik atau saudara yang bekerja di sebuah partai yang mendukung pemimpin kafir. Sudah berusaha menyampaikan ayat-ayat tetapi berhubungan dengan hal ini tapi malah marah. Yaitulah urusan hidayah. Siapa sih yang bisa membuka hidayah? Allah Pak. Dan sungguh kita pengen orang-orang dekat kita sama-sama beriman, sama-sama dapat cahaya iman, sama-sama mendapatkan kasih sayang Allah, ketenangan. Tapi Allah yang ngatur, nggak bisa mau cara kayak apapun. Coba lihat surat 8 ayat 63. Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menyimpangkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa allafa baina qulubuhum, dan sungguh wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang akan mempersatukan hati-hati orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bainahum, sekiranya engkau menginfakkan seluruh harta yang ada di dunia semuanya, sekali-kali kamu tidak akan mampu mempersatukan hati orang-orang beriman. Walakinnallah allafa bainahum, akan tetapi Allah yang mempersatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, Dia Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi ibu jangan lupa minta sama Allah, ya Allah balikkan hati saudaraku ke dalam iman, ya Allah berikan petunjuk saudaraku agar kembali kepada jalan yang hak. Karena Rasul berpesan tinggalkan partai-partai. Dah, walaupun Anda harus makan ranting, makan akar kayu, walaupun menderita, mintalah kepada Allah. Karena maaf, kalau sudah terjun ke partai, apa yang terjadi? Saya nggak ngelarang loh Pak, silakan saja. Tapi untuk apa? Apa sih tujuan kita? Dunia atau akhirat? Bukankah nanti Allah yang menilai? Maka ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, sudah nikmati. Dan memang kenapa sih ya ketika orang-orang beriman justru Allah nggak berikan banyak-banyak rezeki di dunia? Ada salah satu alasan. Walaupun sudah berdoa, sudah minta, tapi kadang nggak diberi juga loh. Betul apa enggak? Justru orang yang nggak beriman gimana? Gitu kan? Coba lihat salah satu alasan ayatnya. Surat 42 ayat 26 dan ayat 27. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Afan, coba perhatikan dulu ayat 26. Apa jaminan Allah? Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan Dia Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
jaminan Allah yang beriman dan beramal soleh pasti dikabul. Betul? Tapi ingat, ada lanjutan ayatnya. Apa lanjutan ayatnya? Wa yaziduhum min fadli. Yang dikabulkan itu adalah pahala dari doa yang Anda minta. Pasti nanti ditambah pahala itu dengan karunia-Nya. Bagaimana dengan orang kafir? Doanya enggak kepada Allah, kok malah dapat? Betul kan begitu? Bahkan lebih banyak. Gimana kata Allah di ujung ayatnya? Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Bagi orang kafir mereka dapat adab pedih. Dunia yang diberikan cuman kecil, cuma 0,00 sekian miliar persen. Gak usah ngiri, nanti gak dapat yang 99. Tapi dia mengklaim tuh, saya sudah dijanjikan masuk surga oleh Tuhan saya, sudah dikasih makanan. Emang surga milik mbahmu apa? Tuhanmu silakan akui. Kapan Anda masuk surga? Bukan di dunia. Klaim di dunia gampang, nanti dibuktikan kalau sudah di akhirat. Jadi kita gak usah panas. Wih, enak aja ngaku masuk surga. Wong kita yang ngotot aja belum tentu masuk surga kok. Lebih baik bagaimana kita berusaha untuk masuk surga. Mereka mengklaim masuk surga, ya biarin aja. Memang seperti itulah orang-orang kafir, pintar ngomong. Yang Allah buktikan nanti bukan omongannya, amal Anda. Tenang, Allah akan karuniakan. Orang kafir zalim dapat adab yang pedih. Kenapa orang beriman itu walaupun sudah beriman beramal soleh, kok nggak setiap doanya urusan harta nggak dikasih? Ingat, urusan harta dunia loh, kesenangan dunia loh. Alasannya surat ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya. Semoga dengan ayat ini orang beriman tenang. Dah ada ukurannya dah. Anda mau ya Allah yang di atas turunkan, yang di bawah, wah dipaksa kayak apa Allah? Kalau ukurannya segitu ya segitu. Bener dah. Kenapa Allah tidak selalu berikan urusan dunia kepada orang beriman? Nih alasan. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya, sekiranya hamba-hamba Allah yang beriman, beramal soleh, tiap minta doa dunia dilapangkan, wah kacau, banyak melampaui batas. Nanti, alhamdulillah gue tuh ya doa baru ngomong doang langsung dapet loh, sombong nanti. Silakan Pak, Bapak punya anak 3, 1 kuliah, 1 SMA, 1 SD. Yang kuliah minta motor, Bapak mampu beli mobil, dikasih apa? Mintanya motor, dikasihnya mobil. Bisa jadi kan? Yang SMA minta mobil, dikasih apa? Motor. Yang SD minta mobil, dikasih apa? Sepeda roda 3. Kenapa? Jika si SD dikasih mobil melampaui. Nah, yang tahu persis kemampuan kita memegang rizki, mengolah rizki, tuh ini rahasianya. Jadi ketika kita nggak dapat banyak di dunia, tolong ayat ini camkan di dalam. Ya sudahlah, walaki yunazzilu biqadarin liman yasha. Allah itu menurunkan rizki itu sesuai dengan ukuran, ada ukurannya dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dia Allah terhadap hambanya khabir, maha mengetahui, maha menyaksikan, basir, maha melihat. Kamu belum cocok segini aja ya, udah alhamdulillah. Mintanya 100.000 dikasihnya 1 miliar, alhamdulillah. Mintanya 100 juta dikasihnya 10.000, alhamdulillah. Gak mungkin gak orang diberi rizki. Tidak mungkin seorang dicabut nyawanya sebelum rizkinya penuh Allah berikan. Yakini itu, insya Allah lapang dada kita. Wallahu alam, saya rasa demikian. Semoga apa yang kita kaji membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.